Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Dewi Sosabila dengan NIM D2018-50666 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Jember. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan panik, mulai dari definisi, kriteria, perspektif teoritis, perspektif penanganan, dan contoh kasusnya seperti apa. Nah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu definisi. Gangguan panik. Gangguan panik itu merupakan rasa takut yang terjadi secara intens atau secara kuat dan tidak menentu yang memicu reaksi fisik meskipun tidak ada bahaya yang nyata atau penyebab yang jelas. Semua orang pasti pernah mengalami serangan panik jika seseorang tersebut berada dalam suatu keadaan yang tertekan. Akan tetapi berbeda dengan orang yang mengalami serangan panik berkali-kali tanpa adanya pemicu yang jelas dengan waktu yang relatif lama, dan itu terjadinya secara konstan atau secara terus-menerus disertai dengan rasa takut. Nah, itu disebut dengan gangguan panik. Gangguan panik yaitu serangan panik yang muncul secara berulang dan tidak terduga. Serangan muncul itu melibatkan reaksi kecemasan yang kuat disertai dengan simptom-simptom fisik atau perubahan fisik. Nah, seperti jantung berdebar, susah nafas, banyak mengeluarkan keringat, merasa pusing dan lemah. Untuk selanjutnya yaitu kriteria diagnostik dari gangguan panik menurut DSM-5. Yang pertama, serangan panik terjadi tidak terduga dan terulang. Nah, serangan panik akan mencapai puncaknya ketika kurun waktunya itu sekitar 4 menit atau bahkan lebih dengan gejala. Ada 13 gejala di sini. Yang pertama yaitu jantung berdebar. Jadi seseorang tersebut jika jantungnya berdebar kan sulit untuk mengendalikan diri, kayak merasa jantungnya itu mau copot gitu. Terus yang kedua, berkeringat, yaitu mengeluarkan keringat dingin. Ada perasaan takut yang sangat mendalam akan terjadinya sesuatu pada dirinya. Yang ketiga yaitu gemetar. Gemetar ini terjadi badan itu merasa tidak nyaman dengan apapun, dengan hal apapun. Selanjutnya yaitu sesak nafas atau sulit untuk bernafas. Nah, sulit untuk bernafas ini seseorang tersebut seperti merasa kekurangan dengan oksigen, padahal dia juga berada dalam luar ruangan. Itu seperti rasanya kekurangan oksigen. Nah, biasanya rasa sesak nafas ini muncul itu dibarengi dengan serangan kayak tercekik gitu. Jadi ambil nafasnya itu sulit, nafas normal itu sulit gitu. Terus selanjutnya yaitu perasaan tersedak. Nah, yang selanjutnya perasaan tidak nyaman dengan hal apapun. Yang selanjutnya mual atau ingin muntah. Yang selanjutnya yaitu pusing atau ingin pingsan, seperti itu. Selanjutnya yaitu depersonalisasi dan derealisasi. Depersonalisasi itu kayak saya bukan saya gitu, jadi merasa dirinya itu menjadi orang lain. Nah, yang derealisasi itu merasa dia berada bukan di lingkungan dirinya gitu, merasa di lingkungan orang lain, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ketakutan kehilangan kendali. Jadi kayak seperti misalnya takut menjadi gila gitu. Yang selanjutnya takut dengan kematian. Selanjutnya mati rasa, dan yang terakhir yaitu merasakan panas atau menggigil di badannya gitu. Nah, dari ke-13 gejala tersebut, seseorang atau individu dikatakan memiliki gangguan panik itu ketika dia merasakan 4 gejala dari 13 gejala tersebut. Nah, jadi kita tidak serta-merta misalkan individu tersebut
merasakan gejala berkeringat atau mengeluarkan keringat dingin. Nah, kita tidak langsung mendiagnosa bahwa seseorang tersebut mengalami gangguan panik. Jadi harus ada 4 gejala di situ yang terjadinya itu bebarengan. Dan gejala tersebut terjadi setidaknya itu 3 kali dalam sebulan atau bahkan lebih dari 3 kali. Seperti itu. Selanjutnya dilihat dari perspektif teoritis. Yang pertama dari perspektif biologis. Gangguan panik ini ternyata dapat diturunkan dari keluarga. Nah, dalam beberapa kasus, sensasi fisik yang disebabkan oleh suatu penyakit dapat memicu beberapa orang mengalami gangguan panik. Contohnya saja, sindrom penurunan katup kiri jantung menyebabkan jantung berdebar. Kemudian, penyakit telinga bagian dalam menyebabkan kepusingan yang dirasakan beberapa orang. Penyakit-penyakit tersebut jika dirasakan oleh seseorang itu berasa menakutkan, dan dari situ timbullah rasa panik tersebut. Kemudian dalam teori biologi, panik disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan dalam sindrom noradrenergic. Neuron yang menggunakan neuropinefrin sebagai neurotransmitter. Hasil dari penelitian menemukan bahwa yohimbine, obat yang merasa sebagai aktivitas dalam locus coeruleus, dapat menghentikan serangan panik pada pasien gangguan panik. Namun, obat-obatan yang menghambat pembakaran dalam locus coeruleus ternyata tidak efektif untuk menangani serangan panik. Aktivitas noradrenergic yang berlebihan dapat disebabkan oleh masalah dalam neuron gamma aminobutyric atau GABA yang secara umum menghambat aktivitas noradrenergic. Serangan panik juga berhubungan dengan pernafasan yang berlebihan atau disebut dengan hiperventilasi. Hiperventilasi mengaktifasi sistem saraf otonom sekaligus memicu aspek-aspek somatik yang tidak asing dalam suatu episode panik. Menghirup udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 lebih banyak dari biasanya dapat menimbulkan serangan panik di dalam situasi laboratorium. Reseptor CO2 yang terlalu sensitif dapat merangsang hiperventilasi, dan kemudian serangan panik itu terjadi. Dari hasil penelitian, hanya ada dari 24 serangan yang terjadi, sehingga penelitian biologi mengenai hiperventilasi dianggap gagal. Selanjutnya yaitu perspektif psikologis. Perspektif psikodinamika menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu sinyal bahaya di mana impuls-impuls yang mengancam yang sifatnya seksual atau agresif mendekatkan ke taraf kesadaran. Untuk menghalau impuls-impuls yang mengancam ini, ego mencoba untuk menghalangi atau mengalihkannya dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri. Dalam gangguan panik, impuls seksual atau agresif yang tidak dapat diterima mendekati batas-batas kesadaran, dan ego berusaha keras untuk melakukan mekanisme represi, sehingga menimbulkan konflik besar yang pada akhirnya menimbulkan serangan panik. Panik akan menghilang jika impuls sudah aman direpresi kembali. Dari perspektif teori belajar, kecemasan diperoleh melalui proses belajar, terutama melalui conditioning dan belajar observasional. Pembentukan gangguan panik mungkin merupakan suatu bentuk dari classical conditioning. Dalam pandangan ini, baik tanda eksternal, misalnya berada di kerumunan orang banyak, maupun tanda internal, misalnya saja palpitasi jantung dan pusing, mungkin menjadi stimulus terkondisi yang menumbuhkan perasaan panik karena telah diasosiasikan dengan timbulnya serangan panik di masa lalu. Teori kognitif menjelaskan bahwa cara berpikir yang terdistori dan disfungsional memegang peranan penting dalam pengembangan gangguan kecemasan. Pendekatan ini memandang bahwa penderita gangguan panik
menganggap kecemasan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi. Kemungkinan lain bahwa gangguan panik terjadi pada orang yang memiliki kecemasan tinggi. Kesalahan dalam menginterpretasi yang bersifat merusak stimuli dapat mempengaruhi gangguan kepanikan. Serangan panik terjadi apabila merasakan sensasi fisik yang menginterpretasikan sebagai tanda-tanda datangnya dari kematian. Hal tersebut dapat memicu kecemasan yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya yaitu perspektif penanganannya. Yang pertama, perspektif biologis. Penanganan gangguan panik menurut perspektif biologis ini diberikan obat-obat anti panik. Beberapa obat tersebut menunjukkan keberhasilan sebagai penanganan biologi bagi penderita gangguan panik. Obat-obat tersebut mencakup obat-obat antidepresan, misalnya saja seperti selective serotonin reuptake, kemudian serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors, kemudian tricyclic, kemudian monoamine oxidase inhibitors, dan noradrenaline and specific serotonergic antidepresan, dan benzodiazepin seperti alprazolam dan Xanax. Nah, dari perspektif biologis ini ada sisi negatif dari pemberian obat-obatan tersebut. Pada sisi negatif, pemberian obat-obatan dihentikan karena adanya efek samping seperti rasa gugup, berat badan bertambah, denyut jantung dan tekanan darah itu menjadi meningkat. Nah, pada pemakaian benzodiazepin memberikan efek kecanduan dan menghasilkan samping kognitif dan motorik seperti berkurangnya ingatan dan sulit dalam mengemudi. Walaupun hasilnya yang efektif, penanganan dengan obat-obatan harus tetap dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas karena simptom-simptom selalu muncul apabila dihentikan. Jadi obat-obatan tersebut seperti candu ya bagi seorang. Kan gangguan panik ini tidak terbatas waktu, jadi pemberian obat-obatannya juga tidak terbatas. Yang kedua yaitu penanganan psikologis. Penanganan psikologis dengan pemberian pemaparan pada terapi dapat berguna dalam gangguan panik dengan agorafobia. Beberapa studi menemukan bahwa efek pemaparan meningkat saat pasien didorong untuk rileks, namun tidak adanya manfaat tambahan dari relaksasi tersebut. Penanganan psikologis terhadap gangguan panik telah berubah seiring berjalannya waktu. Barlow dan rekan-rekannya mengembangkan terapi pengendalian kepanikan atau PCT, Panic Control Therapy, yang memiliki 3 komponen yaitu training relaksasi, kombinasi intervensi behavior kognitif dari Ellis dan Beck, pemaparan dengan tanda-tanda internal yang memicu kepanikan. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya dari gangguan panik ini. Contoh kasusnya yaitu wanita usia 28 tahun dengan keluhan tiba-tiba sering merasa jantungnya itu berdebar, sulit mengendalikan diri dalam keadaan yang ramai atau jika dia berada dalam keramaian. Nah, pasien merasa pikiran-pikiran negatif tentang penyakit yang mungkin dideritanya seringkali sulit dikendalikan jika keluhan paniknya datang. Pasien seringkali membuka situs-situs internet yang mengungkap tentang keluhan-keluhan yang dianggapnya mirip dengan keluhan yang dirasakan. Pikiran akan penyakit jantung atau penyakit yang berat akan tetap menghantuinya, walaupun sudah berobat ke 3 spesialis jantung berbeda untuk mengkonfirmasi keluhannya. Saat pasien mulai berobat, pasien tersebut masih mengalami keluhan-keluhan serangan panik yang intens tanpa adanya pemicu yang jelas. Nah, ketika pasien mendapatkan
pengobatan dengan obat golongan SNRI, pasien merasa lebih baik. Sayangnya, pengobatan dihentikan setelah sebulan memakai obat. Nah, setelah dihentikan sekitar 3 bulan, sekitar 3 bulan mendatang, pasien tersebut datang lagi ke dokter tersebut dengan keluhan-keluhan yang sama dengan sebelumnya, dan akhirnya memutuskan untuk berobat secara rutin. Kemudian keluhan-keluhan menghilang walaupun tidak secara keseluruhan setelah pemberian obat kembali. Salah satu hal yang masih mengganggu pasien adalah pikiran-pikiran akan penyakit jantung dan penyakit berat yang dialaminya belum sepenuhnya hilang, walaupun gejala-gejala pasien sudah berkurang. Pasien menanyakan apakah keluhannya tersebut dan perasaan tersebut akan benar-benar hilang jika dia terus rutin berobat, apakah penyakit tersebut dan keluhan-keluhan tersebut akan hilang. Nah, untuk pembahasannya, salah satu yang sering ditanyakan oleh pasien yang mengidap seperti itu adalah apakah keluhan yang dialaminya itu bisa hilang jika dia berobat secara rutin. Apakah bisa sembuh dengan sempurna atau bagaimana? Nah, pasien sering merasa mengapa keluhan bisa timbul kembali walaupun saran dokter untuk menerapkan pengobatan sampai tuntas terus dilakukan. Gangguan panik adalah gangguan kecemasan yang sering mengalami kekambuhan. Hampir lebih dari 50% kasus gangguan cemas panik bisa mengalami keberulangan atau kambuh walaupun diobati dengan baik. Nah, jadi serangan panik ini, gangguan panik ini dapat kambuh dalam waktu yang tidak ditentukan gitu. Walaupun si pasien ini sudah berobat secara rutin, sudah mengikuti saran dokter, tetapi bisa saja suatu saat gangguan panik ini akan muncul kembali dalam diri individu tersebut. Nah, hal ini diakibatkan karena perbedaan faktor struktur dan sistem saraf otak yang berbeda setiap orang. Namun, banyak pula yang sembuh secara sempurna seperti tidak pernah mengalami kondisi panik sama sekali. Setelah berobat, dia itu tidak mengalami kambuhan. Kebanyakan keberulangan kasus juga dialami oleh pasien yang memiliki latar belakang kepribadian pencemas. Jadi, jika sebelum seseorang tersebut didiagnosa memiliki gangguan panik, dia itu sering merasa cemas dengan sesuatu yang belum nyata seperti itu. Nah, salah satu tujuan utama dalam penanganan kasus gangguan panik adalah kemampuan pasien dalam mengendalikan dirinya atau self controlnya. Jadi gangguan panik ini diobati dengan bagaimana dia untuk bisa mengendalikan dirinya, self controlnya itu seperti apa gitu. Jadi walaupun nantinya gejala panik itu akan muncul tiba-tiba, dia itu sudah bisa mengendalikan dirinya. Jadi tidak malah memburuk, tetapi dia itu bisa lebih baik untuk mengatasi gejala-gejala atau serangan-serangan panik yang muncul secara tiba-tiba. Inilah salah satu tujuan terapi, selain juga memperbaiki sistem otak pasien dengan menggunakan antidepresan. Pada tujuan akhirnya, pengendalian diri pasien terhadap kondisi tubuh dan pikirannya memegang peranan penting dalam memperbaiki gejala gangguan panik. Nah, jadi selain diberikan obat antidepresan, pasien tersebut juga dilatih untuk mengendalikan dirinya, untuk memperbaiki self controlnya, seperti itu. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.